oposisi, maka selalu ada pandangan perspektif berbeda yang membuat masyarakat bisa menilai. Karena itu oposisi itu penting dan sama-sama terhormat. Sayangnya, tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Ya. Seperti sampaikan Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi. Jadi, jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Isu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di Indonesia menjadi salah satu topik panas dalam acara debat Capres Perdana Pilpres 2024 yang digelar di halaman gedung Komisi Pemilihan Umum atau KPU Pusat di kawasan Menteng, Jakarta, Selasa 12 Desember 2023 malam. Calon presiden atau capres nomor urut 2 dan 3, masing-masing Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, dinilai tidak berdaya menghadapi penguasaan materi Capres Anies Baswedan. Adapun para relawan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin yang tergabung dalam berbagai simpul relawan menyaksikan jalannya debat tersebut lewat siaran langsung televisi di layar besar di halaman belakang Sekretariat Pemenangan Amin, Jalan Diponegoro nomor 10, Jakarta. Angga Putra Fidrian, juru bicara tim nasional atau Timnas Amin, mengakui bahwa Anies Baswedan benar-benar menguasai permasalahan yang didebat tersebut. Kalau dari hasil debat KPU tadi ya, barusan yang akan kita tonton sama-sama, justru memang Pak Anies memperlihatkan beliau memahami tidak hanya kasus HAM masa lalu, tapi juga kasus HAM yang terjadi hari ini. Di mana beliau sebut tentang kasus demo 2019 di Bawaslu, dengan menghadirkan ayah dari Harun Al-Rashid yang sampai hari ini kasusnya belum jelas. Jadi tembak dengan peluru tajam dari jarak dekat, kasusnya belum jelas memberikan keadilan untuk keluarganya. Dalam debat itu, Anies Baswedan menjawab lancar tentang isu Ibu Kota Negara atau IKN, pelanggaran HAM berat, dugaan intervensi Mahkamah Konstitusi, atau pemberantasan korupsi. Adapun kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut lebih menyasar kepada Capres Prabowo Subianto. Lalu juga ada Kanjuruhan, ada KM50, penembakan di KM50, yang mana hasilnya juga belum memberikan keadilan untuk keluarga yang ditinggalkan. Dari hal itu kita lihat bahwa Pak Anies adalah salah satu capres yang secara konsisten dan memahami kasus pelanggaran HAM ini bukan hanya terjadi di masa lalu. Selain kita lihat juga tadi Pak Prabowo juga nggak bisa menjawab tentang menganggap remeh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di eranya beliau. Dan beliau terlihat sekali meremehkan kasus penculikan itu, di mana masih ada orang tua yang berdiri di depan istana lewat aksi Kamisan menuntut keadilan ditegakkan untuk mereka dan anak-anak mereka yang hilang gitu. Jadi terlihat sekali Pak Prabowo tidak serius menyelesaikan kasus pelanggaran HAM karena dianggap hanya sebagai serangan 5 tahunan kepada beliau. Semua peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi dilakukan tindakan penyelesaian hingga tuntas. Okay? Yang kedua, mencegah terjadinya pengulangan dengan memastikan semua yang bekerja di Papua memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan tidak ada kekerasan, tapi keadilan. Yang ketiga, melakukan dialog dengan semua secara kopartisipatif. Terima kasih. Benar keadilan. Benar sekali, harus ada keadilan. Tetapi saya mau mengatakan tidak sesederhana itu, Pak Anies. Ada faktor-faktor lain, Pak Anies. Ada faktor geopolitik, ada faktor ideologi. Inilah yang masalahnya tidak gampang. Anies Baswedan juga menyebut pelanggaran etika dan praktik orang dalam atau ordal yang bisa merusak tatanan negara. Menurut Anies, dari mulai calon presiden sudah diuji apakah dia kompromi atau tidak pada etika. Perihal praktik ordal, Anies Baswedan menyebutkan bahwa hal itu akan merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Itu sebabnya gerakan perubahan yang diusungnya menginginkan praktik korupsi diberantas hingga tuntas, terdapat pelayanan terbaik dari pemerintah dan menjunjung tinggi etika. Mengenai oposisi di pemerintahan, menurutnya hal itu adalah bagian dari sebuah proses demokrasi.
Diakuinya, posisi oposisi juga terhormat pada demokrasi, tetapi dia menyayangkan bahwa tidak semua dapat bertahan dengan posisi oposisi. Anies Baswedan mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto pernah menyampaikan bahwa jika dia tidak berada dalam kekuasaan, maka dia tidak bisa berbisnis. Mengenai penguatan partai politik, mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengungkapkan bahwa saat ini problem bangsa lebih dari sekedar urusan parpol, tetapi masyarakat sudah merasa tidak percaya dengan demokrasi yang berjalan. Dari Jakarta, tim KBA News TV melaporkan.